Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Sama target yang sekarang belum mencapai 1M, kita berusaha untuk bisa 1M, karena itu juga untuk kemaslahatan umat. Untuk keamanannya kendaraan kita satukan saja di Polres Bau-Bau untuk pengawasannya lebih ketat lagi. Selamat pagi, dari Jalan Limba Wolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Bau-Bau menargetkan pengumpulan zakat mencapai 1 miliar rupiah per tahunnya. Polres Bau-Bau buka layanan penitipan kendaraan gratis selama libur Lebaran. Inilah Warta Kepton selengkapnya Sabtu 14 Maret 2026 bersama saya, Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Bau-Bau dengan susunan kepengurusan yang baru menargetkan pengumpulan zakat mencapai 1 miliar rupiah per tahunnya. Angka yang belum pernah tercapai sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku. Sama target yang sekarang belum mencapai 1M, kita berusaha untuk bisa 1M, karena itu juga untuk kemaslahatan umat. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Bau-Bau menargetkan peningkatan pengumpulan zakat hingga mencapai 1 miliar rupiah. Target tersebut menjadi fokus awal kepengurusan baru Basnas Bau-Bau dalam memperkuat peran zakat bagi kesejahteraan umat. Ketua Basnas Kota Bau-Bau Asmahani mengatakan saat ini pihaknya masih berada pada tahap awal penataan program kerja. Karena itu strategi yang dilakukan sementara adalah menjalankan program yang memungkinkan dilaksanakan sembari menyiapkan rencana jangka panjang. Menurutnya program Basnas pada dasarnya telah disiapkan oleh pusat, namun implementasinya perlu disesuaikan dengan kondisi daerah. Meski kepengurusan Basnas Bau-Bau saat ini juga masih dalam masa transisi dan bertepatan dengan bulan suci Ramadan yang dipenuhi berbagai kegiatan sosial, namun Asmahani menegaskan bahwa peningkatan pengumpulan zakat menjadi salah satu target utama yang telah disepakati bersama pengurus. Target kita ke depan ini, kesepakatan kita dengan teman-teman ini, apa yang kurang di masa lalu kita ingin lebih baik dari yang kemarin. Umpama target yang sekarang belum mencapai 1M, kita berusaha untuk bisa 1M, karena itu juga untuk kemaslahatan umat. Kami juga di sini sebagai petugas amil kan, tupoksi kita kan fisabilillah. Sementara itu, Wakil Ketua Basnas Kota Bau-Bau Laija menilai potensi zakat di Kota Bau-Bau sebenarnya cukup besar jika masyarakat semakin sadar menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Menurutnya, pengelolaan zakat melalui Basnas akan membuat penyaluran bantuan lebih terarah dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan. Kelihatannya setelah saya masuk di sini, ternyata muzaki belum banyak yang memanfaatkan ini Basnas. Mereka lebih banyak memanfaatkan mereka bantu-bantu masjid. Padahal secara undang-undangnya, menurut undang-undang itu Basnas. Karena Basnas ini dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 23 tahun 2011. Kedepan, Basnas Kota Bau-Bau berencana memperkuat sosialisasi kepada masyarakat terkait pemahaman zakat, termasuk penjelasan mengenai 8 golongan penerima zakat atau asnaf yang masih belum banyak diketahui masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Polres Bau-Bau menggelar apel gelar pasukan operasi kepolisian terpusat Ketupat Anoa 2026 di halaman Mapolres Bau-Bau, Kamis 12 Maret 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kesiapan aparat dalam menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat menjelang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bau-Bau AKBP Mayestika Hidayat dan berlangsung khidmat sebagai simbol sinergi lintas sektoral dalam mengamankan arus mudik serta aktivitas masyarakat selama masa Lebaran. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bau-Bau dan Dim 1413 Buton, dan Yon TP Raja Wakaka, serta personil gabungan dari Basarnas, Dinas Perhubungan, dan sejumlah instansi terkait lainnya. Dalam operasi ini, Polres Bau-Bau menyiapkan 10 titik pos pengamanan dan pelayanan yang tersebar di wilayah hukum Polres Bau-Bau guna mengantisipasi
meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang dan selama Idul Fitri. Satu pos terpadu ditempatkan di Pos Kamali yang berfungsi sebagai pusat kendali dan koordinasi selama pelaksanaan operasi. Selain itu, 4 pos pelayanan ditempatkan di sejumlah pintu masuk transportasi, yakni di Pelabuhan Murhum, Pelabuhan Feri Bau-Bau Wara, kawasan Jembatan Batu, serta Bandara Betuambari. Sementara itu, 5 pos pengamanan disiagakan di sejumlah pusat keramaian dan aktivitas ekonomi masyarakat, diantaranya Lipo Plaza Bau-Bau, Pasar Karya Nugraha, Pasar Lailangi, Umnawolio Plaza, serta Pasar Wameo. Melalui operasi Ketupat Anoa 2026, aparat kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah berkomitmen memastikan keamanan di berbagai titik vital seperti pelabuhan, bandara, hingga pasar tradisional, sehingga masyarakat dapat menjalani mudik dan merayakan Idul Fitri dengan aman dan nyaman. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Polres Bau-Bau buka layanan penitipan kendaraan gratis selama libur Lebaran. Selengkapnya Waode Nur Liani melaporkan. Tingginya angka kriminalitas serta kerawanan pencurian rumah kosong saat libur Hari Raya Idul Fitri mendorong Polres Bau-Bau menghadirkan inovasi layanan bagi masyarakat. Kepolisian membuka layanan penitipan kendaraan gratis bagi warga yang hendak mudik keluar daerah. Program ini menjadi salah satu langkah preventif kepolisian untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang meninggalkan rumah selama libur Lebaran. Warga dapat menitipkan kendaraan roda 2 maupun roda 4 di kantor Polres Bau-Bau selama masa libur Lebaran Idul Fitri. Kasih Humas Polres Bau-Bau Ibtu Rino Asnan menjelaskan, masyarakat tidak perlu khawatir meninggalkan kendaraannya saat mudik karena kepolisian telah menyiapkan fasilitas penitipan yang dijamin keamanannya. Awalnya kita mau rencana polsek, tapi kita untuk keamanannya kendaraan kita satukan saja di Polres Bau-Bau supaya kita satukan di Polres Bau-Bau saja untuk pengawasannya lebih ketat lagi kan, supaya kendaraan masyarakat bisa aman juga. Karena jumlahnya anggota polsek kan agak terbatas, nanti pengawasannya agak kurang, nanti kita tidak bisa jamin kendaraannya kan. Ya itu KTP dan fotokopi surat kendaraannya kan, KTP STNK-nya yang sesuai dengan meme itu kan, flyer itu. Ibtu Rino menambahkan syarat untuk menitipkan kendaraan juga cukup mudah. Warga hanya perlu membawa fotokopi KTP serta fotokopi identitas kendaraan berupa STNK untuk diserahkan kepada petugas kepolisian. Layanan penitipan kendaraan ini hanya dibuka di kantor Polres Bau-Bau. Hal tersebut dikarenakan karena Polres Bau-Bau memiliki lahan parkir yang luas serta didukung jumlah personil yang memadai untuk melakukan pengawasan selama masa penitipan. Dengan adanya layanan ini, ia berharap masyarakat dapat menjalani mudik Lebaran dengan lebih tenang tanpa khawatir terhadap keamanan kendaraan yang ditinggalkan. Wade Nuliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan akan melanjutkan pembangunan dan peningkatan ruas jalan yang mengalami kerusakan berat di Kabupaten Buton Utara pada tahun 2026. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat konektivitas wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah kepulauan. Kepastian tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka saat melaksanakan safari Ramadan di Masjid At-Taqwa Kulisusu, Kecamatan Kulisusu, Kamis 12 Maret 2026. Sebelumnya pada tahun 2025, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan peningkatan jalan di sejumlah ruas strategis di Buton Utara, diantaranya Lambale Ereke, Simpang 3 Bubu Ronta, serta Ronta Lambale dengan total panjang sekitar 16,42 km. Program tersebut akan dilanjutkan pada tahun 2026 melalui peningkatan jalan Lambale Ereke sepanjang kurang lebih 5 km. Peningkatan infrastruktur jalan dinilai penting untuk membuka akses wilayah serta mendukung pengembangan potensi daerah, terutama di sektor perikanan dan pertanian yang selama ini menjadi andalan masyarakat Buton Utara.
Dalam rangkaian safari Ramadan tersebut, Gubernur juga menyerahkan bantuan pasang baru listrik kepada 224 rumah tangga kurang mampu di Buton Utara. Selain itu disalurkan pula bantuan pribadi berupa 150 paket sembako bagi masyarakat setempat. Selain kegiatan safari Ramadan, Gubernur turut meninjau program Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Malalanda, Kecamatan Kulisusu. Kawasan tersebut menjadi salah satu dari 6 lokasi revitalisasi kampung nelayan di Sulawesi Tenggara pada periode 2005 hingga 2026. Program ini mencakup pembangunan dan perbaikan berbagai fasilitas penunjang di kawasan pesisir, mulai dari infrastruktur jalan, sanitasi, hingga penataan lingkungan permukiman. Pemerintah juga merencanakan pembangunan rumah bagi masyarakat nelayan agar kawasan permukiman menjadi lebih layak, tertata, dan sehat. Pengembangan kawasan pesisir tersebut diharapkan dapat memperlancar distribusi hasil tangkapan nelayan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat agar kawasan kampung nelayan dapat berkembang menjadi wilayah pesisir yang produktif dan berkelanjutan. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Bau-Bau menargetkan pengumpulan zakat mencapai 1 miliar rupiah per tahunnya. Polres Bau-Bau buka layanan penitipan kendaraan gratis selama libur Lebaran. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja, saya ucapkan selamat pagi.